Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Rektor Madhari Yusuf Mashar, Bapak Sukron Makmun. Yang saya hormati pengampun pembimbing saya Bapak Andi Winata Ashari, dan saya menjelaskan kitab Nasri Mansukh fil Quran yang saya jelaskan itu surah Al-Quran ayat 7 yang judulnya hak harta dari orang tua dan kerabatnya. Dan langsung saja ke intinya. Saya membaca ayat surah An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidayni wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidayni wal aqrabun. Yang artinya bagi laki-laki memiliki hak harta orang tua, dan perempuan memiliki hak harta orang tua dan kerabatnya juga. Tunggu sebentar ya. Ayat ini menjelaskan biasanya menggunakan dua dalil ini. Yang pertama, nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti biha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya ayat yang kami nasakh atau batalkan. Ayat ini menjelaskan adalah landasan pertama syariat waris dalam Islam, menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak harta warisan dari orang tua, sesuatu yang belum pernah diakui di masa jahiliyah. Yang satu, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Dalam konteks ayat ini berkenaan dengan Khadijah, putrinya, serta Talabah dan Aus bin Suaid. Semuanya dari kaum Ansor. Salah seorang adalah suaminya dan lain pamannya. Ummu Khadijah berkata, "Wahai Rasulullah, anak itu tidak bisa menunggang kuda, tidak bisa memangkul beban, dan tidak bisa memerangi musuh." Maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, dan riwayat ini terdapat dalam Al-Wahidi, Al-Qurtubi, yang terakhir At-Tabari.
Pendapat Ibnu Zaid dari kalangan tabi'in, kanan nisa'i la yuratni fil jahiliyati fanazalat al ayati. Pada masa jahiliyah perempuan tidak diwarisi, maka turunnya ayat ini. Maksudnya ayat ini turun untuk menetapkan hukum baru bahwa perempuan juga berhak atas warisan orang tua. Berbeda dari adat jahiliyah yang hanya memberi bagian kepada laki-laki. Namun Ibnu Zaid melanjutkan bahwa ayat ini dihapus oleh firman Allah. Yusikumullahu fi auladikum. Ayat ini datang menentukan pembagian yang jelas sehingga ayat 7 dianggap telah dihapus dalam hal keumumnya. Yang kedua pendapat Ibnu Nas. Tumma nashati ba'da qawlihi yusikumullahu fi auladikum fabayyana maknaha wa dal qasmi yakunu fiha. Kemudian ayat ini dinasah oleh firman Allah. Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu. Ayat surah An-Nisa ayat 9 yang menjelaskan maknanya dan menentukan bagiannya. Maksudnya, menurut Ibnu Nasr, ayat ini bukan hanya menjelaskan tapi menghapus keumuman hukum pada ayat 7. Artinya ayat 7 bersifat mujmal, global, dan kemudian dihapus fungsinya setelah rincian turun. Yang ketiga pendapat Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Dalam Ahkam Al-Quran, beliau menolak pendapat bahwa ayat ini masuk. Beliau berkata, hadza la yashu fa inna hukmal jahiliyati la yashu an yakuna mansukhan fa innahu laisa misra fama taqaddama wa la yashu an yakuna qawluhu ta'ala yusikumullahu fi auladikum nasahon bitafsirihi linnasibi al-mujmal fi tilkal ayati la'anna mafsir la yaqdi alal mujmali binasri innama huwa bayanu lahu. Artinya pendapat ini tidak benar. Hukum jahiliyah tidak dapat disebut masuk karena itu bukan syariat yang sah. Tidak pula benar bahwa ayat Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, menghapus ayat ini. Sebab ayat itu hanya menafsirkan, menjelaskan makna global dari ayat tersebut. Penjelasan tidak disebut sebagai nasah. Maksudnya menurut Ibnu Al-Arabi nasah hanya terjadi antara dua hukum syar'i.